Yo, Iseng United balik lagi sama gua Putra. Kita iseng-iseng ngobrolin Manchester United. Ya, gua langsung kasih kasih review tentang pertandingan City dan MU. Berhubung masih hangat aja ya. Oke, kekalahan yang cukup besar ya. Dan seperti yang gua bilang di video sebelumnya, kalau ya kita pasti kesulitan gitu ngelawan City gitu, dan terlihat jelas bagaimana bedanya kelas kita ya gitu, dimana City terlihat sudah sistemnya sudah terbentuk, serta kualitas pemainnya pun di setiap lini sangat baik, dan terlihat MU masih jauh, sangat jauh dari City. Oke, jadi gua langsung aja ya review dari statistiknya dulu. Dari line up-nya dulu, sorry. MU itu menurunkan De Gea, Martinez, Varane, Malaysia, Dalot, Eriksen, McTominay, Sancho, Fernandes, Anthony, dan Rashford. Oke. Dan di kubunya City, Anderson, Akanji, Ake, Cancelo, Walker, De Bruyne, Gundogan, Silva, Grealish, Haaland, dan Foden. Secara keseluruhan sih terbukti ya kalau City lebih diunggulkan gitu. Kita bisa lihat di babak pertama pun kita sangat kewalahan gitu. Itu buat gue sih babak pertama udah game over lah kata gue. Udah game over. Terlihat di menit 2 pun hampir kebobolan kita itu gitu. Dan menurut gue kelemahan di babak pertama tuh terlihat jelas ada di lini tengah dan lini depan yang kurang bisa berkoordinasi gitu, sehingga bola terus dikuasai dan membuat lini belakang jadi kerepotan gitu, terutama di sayap ya. Bagaimana Dalot dan Malaysia itu sangat bekerja keras gitu untuk mengawal Grealish dan Foden. Jadi langsung aja gue bacain statistiknya dulu ya. City gila ini, shootnya 22, MU cuma dapat 12, on targetnya 10, dan MU 8, dan kebanyakan on targetnya itu 8 di luar kotak penalti sih ini. Dan City ini 10-nya kebanyakan ya di dalam kotak penalti gitu. Jadi terbuktilah kualitasnya berbeda. Bahkan di babak pertama pun kita cuma dapat 2 atau 3 ya, 2 kalau gak salah, cuma 2 itu pun dari jarak jauh. Possessionnya 55, 55% dan 45%, ya kalah jauh terutama di babak pertama lah. Jadi kalkulasi dari babak kedua aja City agak kendor gitu. Passingnya sangat tinggi, pas akurasinya kita kacau sekali di babak pertama itu. Dan langsung aja ke golnya. Ada Phil Foden mencetak hat-trick dan Haaland pun mencetak hat-trick. Ini benar-benar enak dilihat gitu City permainannya. Terutama di menit-menit pertama tuh, ya maksudnya di babak pertama tuh gue bisa langsung ngerasain gak ada harapan untuk menang sih. Dengan pattern serapi itu, cara menyerang serapi itu gitu. Dan dari
di babak pertama tuh kita bener-bener kalah habis, kita gak bisa nge-pressing, kita gak bisa nyerang, bener-bener nguber pantat lah istilahnya gitu, diobok-obok di mana-mana. Dan di babak pertama tuh skornya gue lihat dulu 4-0 ya, skornya 4-0, dan terbukti kan ya sudah nggak ada harapan gitu. Di babak kedua pun kita berhasil mencetak gol dari kaki Anthony dari tendangan jarak jauh ya. Ini golnya keren sih ini. Tapi bisa dilihat ya sudah kena mental pemain-pemain MU, nggak ada semangat, nggak ada apa-apa gitu. Dan ya terjadilah gol ketiga dari Haaland di menit 64, gol ketiga dari Foden juga di menit 72, dan ini dua pemain mendapatkan hat-trick gitu. Dan di menit berikutnya ya sudah, kita kayak pertandingan persahabatan aja, ngoper bola sana sini. City pun gua rasa udah kayak main-main aja gitu, santai aja gitu, orang dia udah unggul. Baru di menit 84 dan 90 kita dapat gol dari Martial di menit 84 dan 90 dari penalti, dan gue gak impresif dengan dua gol ini sumpah. Seperti kelihatan ya dikasih aja gitu. Oke, jadi kayak gimana tanggapan gue ya? Inilah kenyataannya ya, kalau United sangat tertinggal jauh dari City gitu. Terbukti ya City dapat menerapkan filosofi dari Pep Guardiola banget ya itu di beberapa tahun terakhir ini. Terlihat sekali rapi gitu, siapapun yang masuk langsung nyetel gitu. Dan gue dengan kekalahan ini gak begitu kecewa sih sebenarnya, karena gue tahu di beberapa tahun ke belakang juga kita memang gak bisa mendominasi pertandingan gitu, menang pun dengan cara ya kayak counter attack kayak gitu. Dan di sini terbukti kalau ya Ten Hag perlu amunisi pemain-pemain baru di jendela transfer berikutnya gitu. Banyak PR yang harus ditambal ya, terutama di lini tengah dan sayap kanan kiri ya, maksudnya di fullback kanan kiri perlu back baru juga gua rasa. Dan yang jadi PR itu tetap di antara koordinasi lini tengah dan lini depan tuh belum sinkron gitu. Terlihat sekali banyak bola yang gak nyampe ke pemain-pemain depannya gitu, dan jaraknya tuh kayak terlalu jauh. Kacau banget. Kita bener-bener kayak dibawa sama maunya City, permainannya kayak gimana gitu. Dan ini kenyataan yang harus kita hadapi gitu, kalau ya kemenangan melawan Arsenal dan Liverpool itu belum bisa menjadi acuan kita gitu, kita baru melihat bahwa ya kita mempunyai semangat tim, tapi dengan melawan skuadnya Pep Guardiola itu semangat pun gak cukup gitu. Kita harus bermain dengan pattern yang jelas, dengan disiplin yang jelas, dan dengan karakter, terutama karakter sih. Di sini kita bisa lihat kalau
pemain-pemain MU kehilangan karakternya gitu, tidak seperti 4 pertandingan kita menang beruntun gitu. Dan gua rasa sih jeda internasional dan jeda dari meninggalnya Queen Elizabeth itu ada efeknya juga gitu, karena kelamaan gak bertanding. Ini squad baru, maksudnya squad baru dengan pelatih baru gitu, jadi ada distraksi lah gitu. Dan ketika langsung mulai kita langsung menghadapi City kan, ya begitulah gitu. Dan skor sebesar ini sih gue udah bisa apa ya, ngeprediksi kalau lawan City tuh ya kita kalah gitu, bisa dengan skor besar terlihat gitu. Oh ya, gimana kita masih kesulitan dalam mencari peluang gitu, dan koordinasi antara pemain tengah dan depan yang masih belum rapi, yang menjadikan lawan selalu merebut bola dan bisa melakukan serangan-serangan cepat gitu. Dan untungnya di 4 pertandingan sebelumnya pemain-pemain depannya kan nggak setajam City gitu. Dan inilah konsekuensinya gitu, kalau pemain tidak belum bisa beradaptasi dengan taktik Ten Hag secara cepat, ya seperti inilah. Tapi gue masih optimis, ya ini masih baru lah, masih berapa pertandingan, 7 pertandingan berarti, sorry gue lihat dulu ya, baru 7 pertandingan untuk MU. Dan ya ini salah satu kekalahan terbesar juga ya setelah 4-0 lawan Brentford itu. Ya harus banyak yang diperbaiki, PR masih banyak. Gua optimis sih, tetap optimis kita bisa memperbaiki ini, karena di pertandingan kedepannya gua rasa bisa mendapatkan hasil yang positif gitu, bisa dimanfaatkan. Dan yang gua agak sedikit ngeri sih Paren cedera ya gitu. Semoga sih gak panjang juga cederanya gitu. Nah, ya segitu aja berarti reviewnya ya, ngobrol-ngobrolnya. Intinya ya kita ini standar tim yang harus kita kejar gitu. City itu dalam beberapa tahun terakhir ini ya klub sepak bola yang jelas filosofinya dan lain-lain. Dan MU tuh kehilangan semua itu gitu. Percuma kalau Ten Hag datangkan, karena ya gue pikir Ten Hag salah satu pelatih yang bagus gitu, tapi tidak ada backup dari petinggi-petingginya gitu, dari pemiliknya, ya sama aja bohong gitu. Dan untuk gue sih, gue gak muluk-muluk Ten Hag bisa instan sukses lo apa gitu. Gue ingin ngelihat kalau ya MU apa ya, bisa bermain secara tim gitu. Yang ingin gue lihat tuh itu dulu gitu. Dan sejauh ini belum terlihat 100% gitu, baru beberapa persen di beberapa pertandingan gitu. Kita masih kesulitan mencari itunya sih. Kalau momennya itu kita bonding di timnya udah baik gitu, taktik apapun pasti masuklah di Ten Hag. Dan PR yang harus dicari itu kita butuh pemain tengah yang sangat berkualitas itu, karena apa ya, Erikson itu kan posisi aslinya bukan di posisi 10 gitu. Sekarang gak tarik ke belakang memang bagus, tetapi ya tetap kita memerlukan pemain-pemain bertipe seperti De Jong ya,
walaupun gue masih ngarep De Jong sih gitu. Ya oke, cukup sekian aja ya. Kekalahan yang besar, pukulan yang tamparan yang baik menurut gue untuk MU untuk petinggi-petinggi. Yo, 6-3 kalah ya. Nikmati saja, enjoy yo. Sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum.